Selamat pagi Songo, pagi, siang, sore, malam. Untuk semuanya terima kasih yang sudah mengklik video, dan jangan lupa sebelum mendengarkan cerita ambil handset kalian agar ceritanya lebih mencekam. Dan semoga kalian semua selalu diberkahi kesehatan serta rezeki yang banyak berlimpah seperti halnya sumber mata air yang tak pernah mengering. Amin. Kali ini saya akan memberikan cerita pengalaman pribadi beserta teman-teman pendaki saya waktu mendaki Gunung Arjuna di tahun 2016. Rombongan kita naik via jalur Lawang. Kita beranggotakan awal 10 orang. Tapi di sisi lain ada salah satu dari kita ada yang membatalkan pendakian karena ada acara. Kita beranggotakan Jambon, Nunung, Duro, saya pribadi, Tarbun, Jigong, Mas Ari, dan 2 serikandi kita yaitu Rara dan Nopeng. Jadi sisa rombongan total 9 orang. Cerita diawali di pagi hari tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 9. Kita mulai pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan logistik dan diteruskan pulang hingga sesampai kosan kita mempersiapkan, kita ngobrol, membicarakan masalah pendakian kita nanti. Kita rencana berangkat dari Singosari jam 4 sore. Karena waktu itu saya termasuk pendaki amatir, saya hanya jadi tim hore, pokok ikut, dengarkan instruksi dari mereka. Jujur pengalamanku waktu itu belum begitu paham soal pendakian. Apalagi Gunung Arjuna adalah pendakian saya pribadi yang ketiga setelah Gunung Penanggungan dan Budak. Dari rencana awal kita berangkat jam 4 sore, entah ini firasat atau apa. Tarbun dan Rara tak kunjung datang, sedangkan rombongan yang lain sudah siap. Lama kita menunggu hingga jam menunjukkan jam setengah 6 sore. Dari kejauhan nampak ada 3 orang yang berjalan menuju kosan kita. Tapi setelah dekat ternyata mereka adalah Tarbun, Rara, dan ada 1 orang yaitu teman Rara, sebut saja Mas Bambang. Mereka meminta maaf karena kedatangan molor dari jam yang ditentukan, dikarenakan menunggu temannya tadi yang pulang kerja. Ya jujur dari rombongan kita merasa senang karena jumlah kita jadi genap. Tapi di sisi lain perasaan jengkel juga ada. Sontak rombongan semua agak kesal dengan alasan mereka karena tidak mematuhi schedule awal yang sudah direncanakan. Tapi untung salah satu dari kita meredamkan suasana agar suasana bisa cair kembali. Setelah mengecek ulang perbekalan, azan maghrib berkumandang. Kita menunggu azan, selesai azan kita mulai berangkat menuju Lawang. Tak lupa sebelum berangkatan kita adakan berdoa bersama supaya perjalanan kita selalu diberikan kelancaran, keselamatan hingga pulang nanti. Kita pendakian melalui jalur Lawang. Kita sampai pos perizinan sekitar sebelum Isya. Dan kita melakukan registrasi. Kita menuju salah satu rumah Pak RT untuk istirahat sejenak dan menitipkan motor kita. Dan setelah itu kami segera bergegas berangkat sekitar habis azan Isya. Kita berjalan sampai pos Brak sekitaran pukul 8. Dan kita lanjut berjalan sampai pos 2 Lincing. Kita sampai di pos 2 Lincing sekitar pukul 10 malam. Alhamdulillah perjalanan aman, tidak ada kejanggalan atau hambatan apapun. Kita mulai mengeluarkan perbekalan, mulai memasak, dan yang lain mempersiapkan untuk bangun tenda.
Kita di situ mendirikan 2 tenda. Setelah itu kita seusai makan, kita ngobrol sebentar, kita langsung beranjak tidur. Jujur, di hari itu pendakian sepi. Kita hanya menemukan rombongan turun sebelum pos 2, yaitu rombongan anak pramuka. Dan perjalanan diteruskan esok hari. Di malam itu tidak terjadi kejanggalan apapun hingga pagi datang. Seperti biasa, para pendaki biasanya bangun pagi disambut kicau burung. Kita bergegas masak, makan untuk mengisi perut untuk persiapan perjalanan berikutnya. Seusai kita sarapan pagi, kita segera bergemas, bergegas untuk segera melanjutkan perjalanan. Kita berkemas sekitaran pukul 7 atau setengah 8 dengan harapan kita turun nanti tidak sampai malam. Kita terus berjalan, saling menyemangati satu sama lain hingga rombongan kita sampai di Mahapena. Perjalanan masih tetap lancar. Kita lanjut lagi dengan harapan nanti istirahat untuk break di pos Gombes. Tapi tenaga berkata lain. Di pertengahan antara Mahapena dan Gombes, akhirnya kita sama sepakat untuk break sebentar. Jujur, saya akui rombongan kita masih semangat. Yang kita salut, 2 Serikandi kita tetap semangat seperti halnya yang lain. Di sisi istirahat, ada sebagian yang merokok, ada pula yang tidur, yaitu kakak saya, Jambon. Setelah beberapa menit kita istirahat, aku sempat usil dengan melempar bongkahan tanah kecil ke arah dia untuk menunjukkan bahwa istirahat udah usai dan waktunya kita ngetrek lagi. Perjalanan kita ini dibilang ngejos juga enggak, dibilang santai juga enggak. Ya standar lah. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju Gombes. Sampai di Gombes kita kisaran pukul 11 dan kita mulai mengeluarkan logistik. Nunung, Duro sebagai leader membantu Rara dan Openg untuk mempersiapkan makan. Kami sembari yang lain nunggu makan selesai, kita merokok. Ada pula yang ngobrol ngalor ngidul. Di suatu ketika aku kebelet buang air kecil. Aku bilang ke yang lain, apa ada yang mau buang air kecil? Di situ ada satu orang, entah siapa aku lupa. Kita mulai mencari tempat untuk buang air kecil. Tak lupa kita mengucapkan salam dan permisi. Di tengah kita buang air kecil, mungkin jarak 5 meter dari arah kita ada yang mulai tak beres. Perasaanku ada yang lagi memperhatikan di balik pohon. Seraya aku buruan memanggil teman aku untuk segera bergegas naik. Entah aku aja yang mengetahui atau teman aku juga. Ternyata sesampai di atas, temanku hanya biasa-biasa saja, berarti hanya saya yang memperhatikan tadi. Saya berpikir mungkin itu cuma halusinasi saya sendiri. Setelah itu, kita segera bergegas untuk gabung dengan rombongan yang di atas. Ternyata makanan udah siap. Kita makan bareng rame-rame, tapi di sela-sela makan, aku tidak berhenti memikirkan hal yang tadi terjadi ketika saya buang air kecil. Entah kejadian apa yang baru saja saya alami. Kita santai, tapi kita juga selalu memperhatikan waktu. Di tengah-tengah kita sebat ada seekor burung cantik mirip jalak, tapi itu bukan jalak, yang bertengger di ranting pohon kemudian turun menghampiri rombongan kami. Insting kita sontak berkata mungkin dia datang untuk meminta makan. Salah satu dari kami spontan mengambil roti dari tas dan memberikan ke burung tersebut. Setelah roti tersebut habis, burung itu terbang lagi dan hinggap di rimbunnya ranting pohon. Kemudian, sang leader menginstruksikan kepada rombongan untuk bergegas melanjutkan perjalanan kami.
Tak lupa sebelum berangkat kita melakukan doa bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dikala kita mau melangkah, tiba-tiba burung tadi menghampiri kita lagi. Burung tersebut hinggap tepat di paling depan rombongan kita. Seolah memberikan isyarat, dia menginginkan untuk memandu kita jalan menuju puncak. Entah disadari yang lain atau tidak. Aku mulai memandang aneh dengan burung tersebut karena burung tersebut bukan terbang dengan jarak kita yang tidak terlalu jauh. Serasa burung itu sudah kenal kita sejak lama. Apalagi yang bikin tambah merinding dan juga terasa aneh, burung tersebut berjalan bukannya melompat-melompat, tapi dia berjalan layaknya manusia pada umumnya. Dalam benakku berkata, ada apa lagi ini? Semoga tidak terjadi apa-apa. Berapa menit kemudian kita sampai di gerbang Alas Lali Jiwo. Burung itu masih bersama kita dan betapa aneh lagi burung itu tiba-tiba terbang meninggalkan kami entah kemana perginya. Tak ada satupun rombongan kita yang tahu kepergiannya. Tak lupa seraya dalam hati kecilku mengucap syukur dan terima kasih atas kebesarannya dengan diperlihatkan burung yang unik, cantik, dan tentunya baik yang memandu perjalanan kami meski sampai gerbang Alas Lali Jiwo. Tapi di sisi lain yang mencengangkan, tiba-tiba Rara berbisik ke salah satu tim kami bilang bahwa dia sekarang datang bulan. Mungkin tanpa dia sadari, setelah kita break di pos Gombes tadi, saya berpikir ulang lagi. Mungkin burung yang tadi tiba-tiba terbang karena alasan ini. Di sisi lain, sontak teman-teman yang mendengar tambah khawatir. Dari situ juga kejanggalan berlanjut. Tiba-tiba kabut datang dan menutup jarak pandang kita. Lama-lama kabut semakin tebal dan lagi dibarengi angin yang kencang, yang suaranya begitu menakutkan disertai suara petir yang bersautan. Setelah beberapa langkah kemudian, hujan pun datang dengan sangat lebat. Semua rombongan langsung bongkar tas masing-masing untuk mengeluarkan mantel. Setelah kita melanjutkan langkah demi langkah, kita berjalan hingga memasuki Cemoro Sewu. Dengan terpaan angin petir yang sangat menyeramkan, tiba-tiba Nopeng menggigil entah apa yang dirasa. Kita berhenti sejenak untuk memastikan kondisi dia yang sebenarnya. Ternyata Nopeng terkena hipo. Otomatis para senior dengan sontak melepas jaket mereka yang dikenakan ke Nopeng dan sarung tangan supaya Nopeng badannya hangat. Dengan kondisi seperti ini, pikiran kita tambah kacau. Otomatis kita harus mendiskusikan tentang perjalanan ini. Leader menyarankan untuk turun aja, tapi ada juga yang berasumsi lain. Di sisi lain, semua pendakian mungkin mengalami hal yang seperti ini. Dikala kita lagi genting, perdebatan selalu datang. Di antara perdebatan tersebut, kami memutuskan voting. Dari voting tersebut, alhasil kita pilih turun daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada rombongan, begitu pula dengan Nopeng. Ternyata dari kejadian tersebut adalah awal puncak kejadian misteri yang akan menambah kehororan yang menemani kita perjalanan turun. Saya pribadi berpikir lagi kenapa dan ada apa yang sedang terjadi. Dari awal tadi jujur, mulai keberangkatan sampai sini kok banyak kejanggalan. Mulai dari Gombes. Yang pertama ada memperhatikan kita di balik pohon yang aku alami di Gombes tadi.
Yang kedua, kedatangan burung yang sifatnya aneh. Yang ketiga, Rara tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan bilang bahwa dia datang bulan. Dan yang terakhir, tiba-tiba Nopeng kena hipo. Dalam hatiku, ya Allah, selamatkan kami, jauhkan kami dari gangguan apapun, amin. Tapi di sisi lain ada salah satu pendaki, yaitu Mas Bambang, seolah tidak rela bila perjalanan ini terhenti sampai di Cemoro Sewu. Karena sebentar lagi sampai pertigaan pertemuan jalur via Purwosari dan sampailah puncak Ogal-Agil, yaitu puncak Gunung Arjuna. Dari situ ternyata tak berhenti kejadian janggal yang kita alami, seolah-olah semakin menjadi. Di antara pertengahan antara Alas Lali Jiwo dan Gombes, hujan masih turun lebat. Sesampai di Gombes, turun ke arah Mahapena, hujan mulai berangsur reda. Sesekali aku memperhatikan kondisi Nopeng yang terkena hipo tadi. Kita berjalan pelan, tanpa istirahat, dengan harapan Nopeng bisa kembali normal. Alhamdulillah, Nopeng dari jalan yang tertatih-tatih lambat, dia nampak sehat kembali dan salah satu dari rombongan memastikan perihal kondisinya. Ternyata betul, Nopeng udah enakan, tidak seperti kejadian di atas tadi. Langkah demi langkah kita berjalan, waktu serasa udah petang. Dari salah satu rombongan kami, alarm HP-nya berbunyi, menandakan waktu maghrib telah tiba. Di situ kita berhenti sesaat. Sebagai leader menyarankan untuk berhenti karena waktu azan. Tapi di sisi lain Mas Ari seolah tak menghiraukannya. Padahal Mas Ari yang kita tahu tidak seperti itu. Kita hanya keheranan dengan sifatnya yang tiba-tiba angkuh. Di situ Mas Ari berkata bahwa kita langsung aja melanjutkan perjalanan kami, seolah tidak mengindahkan waktu maghrib. Dengan segala perdebatan, Nunung mengalah, tidak mau rombongan berselisih paham yang ujung-ujungnya perpecahan. Perjalanan kita normal aja, tidak kurang dari 2 jam kita sampai Mahapena. Tapi inilah yang lebih mengerikan terjadi. Sesampai di Mahapena, kita semua merasa aneh, dikarenakan jalan terasa sudah sangat jauh, tapi tidak pula kunjung sampai. Hingga di antara rombongan saling bergeming, kok gak sampai-sampai sih? Dan bukan hanya aku, tapi sebagian besar rombongan sudah merasa kelelahan, tenaga serasa terkuras habis. Entah kesalahan apa yang kita perbuat, kita serasa muter-muter di tempat tersebut dengan waktu yang sangat lama. Kita nggak berpikir untuk melihat jam. Di antara langkah yang kecapean dan lemas, Nunung menawarkan untuk minum dulu, break sebentar, dan berinisiatif untuk berganti posisi sebagai leader yang sebelumnya Nanang menempati posisi sebagai sweeper. Tanpa disadari, Nunung nampak dari raut wajah Rara dan Jigong terlihat aneh. Menurut pandangan mereka berdua, dengan mata melotot, wajah nampak pucat. Tapi Nanang tidak menghiraukannya, khawatir kalau dia mengucap di situ tambah kacau, rombongan akan panik. Ditambah perjalanan yang tak sampai-sampai. Tapi Nanang tidak menghiraukannya dan menyimpan cerita itu hingga base camp nanti. Estimasi waktu yang seharusnya kita tempuh kurang lebih dari 3 jam sampai kita ke pos 2 Lincing. Tapi ternyata kita ada di Mahapena sampai 6-7 jam. Itu pun sadar setelah kita sampai pos. Cerita kembali lagi waktu kita berada di Mahapena. Kita serasa muter-muter tanpa arah.
Memang jujur kita melihat nggak ada persimpangan. Jalan itu serasa benar yang kita lewati tadi siang. Dari kejadian tadi, Nunung mengurungkan niatnya untuk berpindah posisi. Di sisi lain, tiba-tiba aku pribadi mendengarkan suara dentuman yang ternyata suara gong, yaitu alat musik gending Jawa, kurang lebih 7 atau 9 kali. Ternyata bukan aku aja. Jigong yang ada di belakang saya juga mendengarkan hal yang sama, seraya menepuk bahu saya. Jujur, Jigong tahu kalau saya gampang merasakan aura atau hal-hal yang berbau mistik. Dari situ, saya hanya mengode dengan mata supaya Jigong merahasiakan apa yang kita dengar tadi. Kita melanjutkan perjalanan seraya kita berdoa supaya kita diberikan keselamatan, jalan pulang yang benar. Di sisi lain, di barisan belakang juga mendengarkan suara aneh yang tidak mungkin terdengar di lereng gunung yang jauh dari pemukiman warga. Jambondara juga mendengarkan hal yang sama, yang berbisik ke Jambon bahwa mendengar suara gamelan Jawa seperti orang mengadakan hajatan. Mereka takut kita saling menyembunyikan hal yang kita rasakan dan dengar pada saat itu, agar rombongan juga tidak semakin panik. Kita merahasiakan hingga base camp. Entah berapa lama kita jalan, waktu itu kita seolah berjalan di jalan yang tadi siang kita lalui, tapi kenyataannya berbeda. Mungkin yang banyak saya tahu dan dengar dari cerita para pendaki, biasanya jalan yang diperlihatkan dengan jalan yang bercabang bila awal terjadinya nyasar atau tersesat. Kami tidak seperti itu. Kita merasa jalan ini adalah jalan tadi siang yang kita lalui, yaitu kita nampak satu jalur yang jelas seperti tadi, gak ada percabangan. Tapi yang bikin heran, kenapa kita nggak sampai-sampai? Tak berangsur lama kita melihat kayaknya kita hampir sampai. Ternyata yang kita lihat, kita udah berdiri tegak di antara tebing tinggi dan curam. Kita langsung serontak mengucap, "Astagfirullahaladzim, apa mana ini?" Dan di situ nggak ada jalan selain bibir jurang yang curam. Dari kejauhan nampak ada satu pohon besar berdiri tegak, dan kita sadar itu adalah pohon besar yang tadi kita temui di saat kita naik. Tanpa sadar, ternyata kita digiring menuju tebing berbatu yang sangat curam. Jarak antara tebing yang kita temui dan pohon besar yang kita gunakan sebagai tanda tadi mungkin jaraknya kurang lebih 1 km dari posisi kita berdiri. Aku pribadi berdoa dan memanjatkan puji syukur kepada Sang Ilahi. Gimana jadinya bila kita tadi di posisi jurang itu, kita diperlihatkan dengan jalan atau tempat yang indah. Mungkin saya beserta rombongan sudah pergi jauh atau mati. Atau mungkin kita akan ditemukan sudah kondisi yang tidak wajar. Na'udzubillah min dzalik. Dengan tenaga kita yang sudah terkuras habis, capek, letih, putus asa, kita terpaksa melipir di bebatuan jurang tersebut satu persatu. Gak mungkin kita akan naik lagi, sedangkan tenaga kita mungkin tinggal 20 atau 40%. Akhirnya kita berhasil melewati jurang tersebut, dan seraya kita saling duduk berhadapan untuk membaca doa supaya kita tidak mengalami kejadian yang di luar nalar lagi. Alhamdulillah, Allah mendengarkan doa kami. Kita sampai pos 2 dengan sangat kelelahan, dan tak henti-hentinya kita mengucap rasa syukur karena kita masih diberi keselamatan. Sesampai kita di pos 2, kita tak ada yang bergeming. Kita hanya fokus masak untuk mempersiapkan makan malam kita. Entah kita sampai di situ pukul berapa waktu itu,
kita udah nggak berpikir untuk melihat jam. Seusai kita makan malam, memang kondisi kita yang sangat capek dan badan terasa semakin lelah. Satu persatu dari kami pamit untuk istirahat. Tak lupa aku panjatkan doa sebelum mata ini terlelap. Saya rasa saya tidur begitu nyenyak hingga pagi datang. Tapi di sisi lain, menurut cerita dari Jambon, di saat pukul menunjukkan pukul 2:30 tiba-tiba Jigong terbangun dari tidurnya. Dengan mata menatap ke atas seraya tangannya mencari sesuatu. Setelah itu Jigong mengucapkan dari mulutnya, "Kok tendaku hilang?" Loh, opo sing Ju? Setelah itu dia terdiam lagi, kemudian seraya berkata, "Kok terang ya? Langite akeh lintangi." Tapi di sisi lain, Jambon yang ada di sampingnya merasa terheran-heran dengan apa yang diucapkan Jigong. Karena kenyataannya berbanding terbalik. Tenda masih terlihat kokoh dan tidak berpindah kemana-mana. Dan lebih anehnya lagi, kondisi di luar tenda kami sedang hujan yang sangat lebat, beserta suara angin yang sangat mengerikan. Jambon tidak berani untuk menanyakan hal tersebut, tapi aneh juga kalau Miko kenapa seperti orang yang tidak tidur, dengan mata terbuka seperti orang sadar. Tapi setelah beberapa menit kemudian, Jigong setelah kejadian itu kembali tidur kembali. Tak lama kemudian, pagi datang. Suara burung bersautan seraya menandakan pagi sudah tiba. Seperti biasa, pagi sebelum kita turun, kita masak-masak, makan, packing, tak lupa kita ke bawah membawa sampah bekas dari pendaki yang lain yang ditinggal di pos 2. Perjalanan kita dari pos 2 menuju base camp, kita tidak ada kejanggalan-kejanggalan lagi. Kita sampai di pos. Alhamdulillah setelah pendakian tersebut, kita sampai di rumah nggak ada kejadian yang aneh yang menimpa kita. Serasa cukup di situ cerita horor saya bersama teman-teman rombongan waktu mendaki Gunung Arjuna di tahun 2016 dari kejadian yang saya alami beserta rombongan saya ini. Bila ada kurang dan lebihnya dalam menyampaikan narasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari sini, mungkin teman-teman bisa memetik dari sepenggal cerita kami, bahwasanya kita di gunung itu kita harus selalu jaga omongan, kita harus sopan, karena di gunung bukan tempat kita. Di gunung yang menempati yaitu makhluk astral yang tidak kita lihat. Kita harus menjaga kesopanan, dan tentunya kita sebelum berangkat kita persiapkan matang-matang. Jangan sampai kita di atas gunung kita seenaknya, bisa-bisa nyawa kita yang melayang. Ambil sisi baiknya dan hilangkan sisi buruknya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Tri Lestaruan Kisah. Dukung channel ini biar berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi video kita berikutnya. Dan juga saya lebih semangat lagi. Terima kasih. Selamat ketemu kembali di konten berikutnya, di cerita misteri yang lebih mencekam.